Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Janus Sapitri, NIM 225031106. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai permodelan di aplikasi Sipil 3D 2018. Sebelum masuk ke aplikasi Sipil 3D, kita akan masuk ke aplikasi Google Earth terlebih dahulu. eh yang pertama itu kita akan menentukan lokasi yang akan kita beri titik. Setelah kita menentukan, lalu kita akan memberikan garis atau titik di lokasi tersebut menggunakan penggaris ini. Karena di sini saya sudah membuat titik, jadi saya akan jelaskan bagaimana caranya. Di sini kita ke penggaris lalu ke poligon. Setelah itu kita eh, titik-titikin saja seperti ini. Nah, ini tergantung eh, berapa tinjauan yang akan kita tinjau. Seperti saya meninjau 6 km dengan ketinggian kamera itu 99,2 meter. Setelah itu, kita simpan lalu kita save. Setelah kita save, kita ke GPS Visualizer. Itu kita akan mengconvert file yang sudah kita simpan. Setelah itu, setelah kita convert, kita masuk ke Excel. Nah, di Excel ini kita akan mengubah posisi longitude dan latitude, serta kita akan mengubah yang awalnya huruf itu menjadi angka, lalu kita akan mengubah kata yang awalnya bukan poin menjadi poin. Setelah itu, kita akan masuk ke aplikasi Sipil 3D-nya. Yang pertama itu kita ke Toolspace, lalu kita ke Point Group. Setelah itu kita klik New, lalu kita ganti namanya menjadi nama jalan kita atau lokasi kita. Setelah itu kita apply, lalu kita oke. Lalu kita ke points, create, kita ke import points. Setelah itu kita klik tanda plus ini, kita klik open. Setelah itu kita cari yang PNEZD. Setelah itu kita add, lalu oke. Setelah itu kita ke point group, kita klik tanda plusnya, lalu kita klik Jalan Raya Cianjur Bandungnya. Setelah itu kita klik kanan, lalu kita zoom tuh. Di sini sudah ada titik poinnya. Setelah itu, untuk eh, memunculkan konturnya, itu kita ke surface terlebih dahulu, lalu kita klik kanan, lalu kita klik surface. Setelah itu, kita ganti konturnya menjadi kontur 1 dan 5 background. Lalu oke, oke. Saya itu kita klik tanda plus ini ini juga definition. Setelah itu kita ke point group, kita add, lalu kita klik Jalan Raya Cianjurnya, apply, oke. Nah, di sini sudah ada peta konturnya. Karena di sini peta kontur dan titik poinnya terlihat sangat bertabrakan, kita akan menghilangkan terlebih dahulu titik poinnya dengan cara kita ke jalan raya ke lokasinya lagi, lalu kita klik kanan ke properties. Setelah itu kita ganti jadi none, ini juga, lalu kita apply.
dan oke. Nah, di sini titik poinnya sudah tidak ada dan terlihat jelas konturnya. Setelah itu kita akan membuat keterangan elevasi dengan cara kita klik konturnya. Lalu di sini ada quick profile, kita X dulu, terus kita add label, kita pilih yang kontur single. Setelah itu kita klik di mana saja tapi di garis konturnya. Untuk, nah, jika sudah terlihat angkanya atau nilainya, itu berarti eh, peta kontur sudah bisa digunakan. Jadi kalau misalkan jika sudah bisa digunakan peta konturnya, itu angkanya akan keluar secara otomatis. Setelah itu kita akan eh kita ke sebentar, kita ke toolbar, lalu kita new layer. Setelah itu kita ganti menjadi as jalan. Setelah itu kita X dulu, lalu kita membuat garis untuk tikungan. Setelah itu karena eh, ini membuatnya menggunakan lines, jadi kita akan joinkan terlebih dahulu. Hmm. Setelah itu kita klik konturnya, lalu ke quick profile, kita klik surface-nya, lalu kita ganti ininya menjadi profile view, lalu setelah itu kita oke, kita klik. Nah, di sini lalu akan terlihat rute yang paling baiknya. Selanjutnya, membuat tikungan. Tikungan sendiri itu ada tiga jenis. Yang pertama itu full circle, yang kedua spiral circle spiral, yang ketiga spiral spiral. Nah, cara membuat tiga jenis tikungan ini itu yang pertama kita ke alignment, lalu kita alignment create tools, kita klik OK. Lalu di sini korbannya kita ganti, kita centang terlebih dahulu, lalu kita ganti menjadi 50. Setelah itu, kita pakai tangent to tangent. Kita eh awali dari bawah.
Nah, di sini sudah ada. Setelah itu kita ganti, kita ke pre-compiled. Sebentar. Lanjut, kita akan membuat tikungan karena tadi nggak bisa. Jadi, sipil 3D-nya saya keluarkan terlebih dahulu. Lalu kita akan melanjutkan lagi. Hmm. Lalu, hmm, Mbak, satu lagi. Hmm, Kok nggak bisa ya? Hmm. Selanjutnya, kita akan men-setting gambarnya terlebih dahulu. Kita ke eh, menu, lalu kita ke drawing. Nah, kita ke drawing properties. Drawing setting, salah. Lalu, eh, datumnya itu kita pakai UTM yang WGS 84 datum. Setelah itu, untuk available-nya itu kita pakai yang UTM WGS 1984, datum, zone 44, dan 44, node, meter, nah yang ini. Setelah itu, eh kita klik OK, apply, lalu OK. Nah, setelah itu kita balik lagi ke drawing utilities, lalu kita ke unit, setelah itu kita pakai desimal, lalu kita ke direction. Nah, kita pakai yang north, kita klik OK, lalu eh kita klik OK. Nah, setelah itu kita
ke profil. Nah, di sini ada get surface profil, lalu kita ke alinyaman. Ini itu kita klik, lalu kita klik. Nah, di sini. Yaitu kita klik ini. Add. Nah, lalu kita ke drawing profil. Setelah itu, kita ke profil. Oh, ininya kita ganti dulu tanah dasar. Setelah itu, kita ke profil view. Yang ini. Kita klik ini. Nah, di sini kita ke grid. Ya, ke sini. Ininya kita ganti. Hmm, ini lalu kita untuk horizontalnya kita ganti menjadi 1000. Hmm. Oh, salah. Sebentar. Kita balik lagi. Oh, salah, salah, salah. Ini berarti 1:1000. Hmm. Nah, setelah itu kita ke kita oh ininya kita ini benar apply. Oke, kita ke database, lalu kita ke select bench-nya itu pakai profile data with geometry. Terus location-nya ke top. Terus, next.
Habis itu, salah. Nah, kalau udah, bentar. Terus kita ke profil, lalu kita ke profil. Nah, terus, oh bentar. Kita ganti ini jadi rencana jalan. Oke, terus kita pakai groups. Nah, terus kita buat garis. Nah, setelah itu kita ke super elevasi. Selanjutnya itu kita akan melakukan eh tipe potongan tipikal potongan melintang. Kita ke assembly, lalu kita create. Setelah itu kita ganti namanya jadi tipikal potongan. Nah, di situ kita ganti tipenya jadi yang fluid. Nah, terus oke. Nah, habis itu kita untuk membuat potongan tipikal potongan melintang di sini supaya lebih mudah itu kita dibantu pakai toolbar. Itu kita ke assembly lalu kita ke basic line transition. Wait, kita ganti jadi yang langsung aja. Nah, setelah itu kita ke kita ke shoulders, lalu kita shoulders extend all,
Lalu kita, hmm, kayak gini. Lalu X, terus kita, habis itu kita bikin koridor. Kita ke koridor. Hmm, ini udah ada. Terus kita ke section view. Kita ke create multiple. Terus kita, bentar. Eh, klik. Hmm, kita ke sample line. Enter. Lalu kita enter. Setelah itu, oke. Lalu, selesai. Setelah itu kita ke, oke, kita next. Cukup sekian dari saya, penjelasannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.